Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Akhirnya ketemu sama si Cherry Nafira. Ya, Dia seorang konten kreator hmm, dan ngakunya sih dia Gen Z, tapi kayaknya Gen Z sepuh ya. iya kan masih angkatan atasnya gitu ya, masih perpindahan Oh, it's Gen Z nih okay. Ya, Besti. ya menolak tua. Yoi, Halo Cherry, apa kabar nih? luar biasa baik Mbak Pus. Alhamdulillah akhirnya ketemu kita ya. Terima kasih loh sudah meluangkan waktunya, kesempatannya buat main ke tempatku, terus berbagi cerita yang inspiratif tentunya di sini. Oke? Okay? Oke, yoi Mbak, kembali kasih. Uh, Cherry, bisa nggak diceritain tentang profil kamu nih sampai kamu terjun ke dunia konten kreator yang aktif banget nih aku ngeliat Instagramnya si Cherry nih. Monggo. Oke, jadi kita kenalan dulu ya. Kalau misal kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kata Cherry mah tak kenal maka kenalan dulu. Ya, jangan langsung sayang, nanti kan enak gitu. Oke, jadi nama lengkapnya tuh Cherry Austina Vira. Itu nama asli bukan nama panggung. Cherry tuh bener-bener dari buah. Karena kayak lucu aja gitu kata keluarga dulu tuh. Nah, Austin tuh adalah manifesting terbaik dari keluarga saya. Karena itu tuh adalah Australia Indonesia. Kayak gitu. Nah, jadi waktu dulu saya lahir tuh apa namanya kakek itu tuh lagi belajar di Australia terus bilang aku nanti mau suatu hari cucuku tuh bisa merasakan juga rasanya di Australia kayak gitu ya dan akhirnya disematkanlah nama itu Austin Australia Indonesia kayak gitu terus Navira apa gitu artinya kemarin gitu ya ya jadilah itu sebuah nama saya kayak gitu ya terus aktif di dunia content creator yang benar-benar aktif banget tuh dari 2020 kayak gitu dan alhamdulillahnya kemarin berkesempatan buat bisa tinggal dan juga bekerja di Australia selama 5 tahun kira-kira dari 2019 sampai 2024 kayak gitu. Jadi kayak ini tuh mimpi manifesting keluarga yang semua tuh jadi satu terbungkus ya alhamdulillah alamin gitu lah ya lancar terus baru aja balik ke Jogja saya kan base di Jogja baru aja balik ke Jogja tuh September kemarin kayak September 2024 kayak gitu Pas jadi waktu wisuda itu nggak sih ya? itu nganu mbak Sebelum waktu ya? kita wisuda itu di tengah-tengah jadi masih kerja balik dulu kan Uh, karena jenis visa saya di Australia gampang keluar masuk tuh mbak mhm. jadi izin kerja terus wisuda dulu kita terus habis itu Balik udah lagi. balik lagi lanjut kerja Oh. sampai September kayak gitu terus ya ternyata dari 2019 sampai 2024 tuh banyak banget hal yang dilewatin ya kayak ada COVID-19 kemarin itu banyak banget kejadian-kejadian yang di Indonesia bombardir satset jeder gitu kan Momentum ya. dan untungnya bersyukur banget karena dapat kesempatan stay di Australia jadi kayak aman gitu ya cukup terlindungi daripada stay di Konoha ini seperti itu jadi alhamdulillah lah ya kayak gitu terus apa ya oh ya itu kan tadi bilang konten creator kenapa jadi konten creator karena saya tuh tahu kelebihan banget buat saya dan keberuntungan banget bisa stay lama di Australia gitu dan nggak semua orang bisa merasakan hal seperti itu makanya tuh Cherry tuh berpikir kayak pengen ngasih tahu ke seluruh Nge-share. sharing ke orang-orang ke anak muda Gen Z kalian harus lihat dan para Gen Alpha yang baru lahir gitu ya biar tahu kalau ada loh kesempatan ke luar negeri asal kita mau get out from our box like our comfort zone gitu ya jangan stay in the box karena dunia tuh luas besti kayak banyak banget gitu yang bisa kamu pelajari dan ternyata banyak benefit yang bisa diambil akhirnya ya udahlah bikin itu konten creator sampai sekarang alhamdulillah konsisten udah berapa tahun berarti dari 24 tahunan kayak gitu ya terus udah banyak punya bestie online cara selalu sebut followers itu bestie online karena kita benar-benar ngejalan kedekatan ya balesin DM chatting bla 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 kayak gitu benar-benar ngebantu mereka ngasih tahu cara ke Australia gimana sih kak pada banyak yang konsul gitu segala macam um, terus habis itu punya YouTube, Instagram, TikTok, semua sharing tentang gimana cara ke Australia dan ke luar negeri seperti itu. Itu mbak profilnya. Duta ketenaga kerjaan Menyala. Banyak kali ada endorse atau dinas-dinas terkait. harusnya Saya ya siap. harusnya ya Harusnya bener juga loh mbak. Terus keren. tak ngelamar dulu kayak gitu Iya. tenaga kerjaan. Oke, terus kalau boleh cerita juga dong tentang latar belakang pendidikan, keluarga, terus pengalaman sosialnya Cherry tentang perjalanan konten kreator tadi sudah sedikit diceritakan ya. Paling itu sih yang pengen netizen Tahu dengar. gitu ya. Yes, that's Oke, jadi berangkat dari pendidikan apa ya?
dulu SD, SMP, SMA negeri kayak gitu ya. Dan alhamdulillah saya merasa karena negeri jadi kayak pikirannya nasionalis ya, bisa nerima semua pandangan kayak gitu dari berbagai agama, suku kita terima aja dan saya menerima dengan baik. Dan karena saya tuh orang ekstrovert parah, jadi suka banget kalau kumpul sama orang-orang, suka ngobrol gitu. Jadi kayak makin lagi nih menambah ilmu-ilmu keberagaman ini kayak gitu ya. Terus waktu itu kuliahnya lanjut S1, kan saya kan SMA negeri ya. Nah, salah satu SMA negeri favorit di Yogyakarta. Di mana tuh rata-rata teman-teman kuliah, teman-teman satu angkatan SMA itu masuknya tuh ke UGM, kayak Universitas Kebanggaan gitu di Jogja. Dan saya tidak masuk dong Besti, karena nurut sama orang tua. Jadi tuh Cherry tuh nilainya tuh rata-rata IPS Mbak ya. Pengen tuh masuk kalau nggak komunikasi HI gitu. Tiba-tiba di akhir, sorry ya jadi langsung curhat. Tiba-tiba di akhir si udah mau pendaftaran gini, mama bilang, "Nak," gitu kan, "coba ambil kedokteran." Hah? Gimana caranya? Otak ini tuh nggak nyampe gitu loh. Tiba-tiba disuruh kedokteran, tapi akhirnya ngikutin aja dan bener dong nggak lolos. Habis itu ikut di Jogja ada beberapa kampus ya yang punya kedokteran juga, udah nyoba tes, memang nggak lolos kayak gitu kan, memang otaknya nggak sampai situ gitu loh. Semua orang kan have their own specialized kan gitu ya. Terus ya udah akhirnya masuk ke UI, yang mana UI ini Islamiyah sekali. Banyak yang bilang insya Allah Islam ya, tapi saya bilang ya udahlah ya apapun itu, tapi saya mengenyamnya dengan baik. Terus karena swasta itu jadi kayak ngerasa semua teman-teman satu angkatan tuh UGM semua Mbak, kayak negeri-negeri yang bagus gitu ya, bahkan pada keluar negeri juga. Nah, saya itu cuma UI. Bahkan teman-teman tuh, sorry ya buat para anak-anak UI, soalnya teman-teman itu tuh pada mikir waktu Lebaran waktu itu tuh udah pada kampusnya mana, di sini udah pada dapat kampus Mbak, saya tuh nggak dapet, kayak susah banget gitu loh. Sampai ya udah akhirnya gak apa-apa lah ngambil UI aja, yang buka waktu itu tinggal ekonomi sama pokoknya cuma ekonomi. Hukum UI aja kan paling bagus UI itu hukum aja saya nggak masuk kayak gitu, serah ekonomi. Terus ya udah yang penting kuliah dan yang penting kampusnya, yang penting UI-nya gitu ya. Terus di situ juga sedikit saya belajar, kalau kata bapak bilang kayak gini, "Nak," gitu kan, "kuliah dimanapun atau apapun tuh sebenarnya sama aja, bukan ilmunya yang kamu cari, tapi kuliah tuh kita ngebangun mental, ngebangun sikap. Karena itu kita beda banget. Waktu kita sekolah kan kita tuh ada jadwal atau Mbak, dari pagi siang sore udah ada jadwal pelajaran apa, pakai seragam apa. Nek kalau misalkan kuliah kan kita bebas, literally bebas. Terus kalau semester akhir kita menyesuaikan kesibukan. Kalau nggak mau sibuk ambil SKS sedikit kayak gitu kan. Terus kalau kuliah juga kita banyak kumpul sama orang dari berbagai daerah, nggak cuma yang ada di satu kota Yogyakarta doang. Jadi kita makin ngembangin pikiran lagi. Makanya terus bapak tuh mendiko, katanya ya udah nggak apa-apa, jalanin aja kuliah dimanapun, belajar yang banyak, jadi pribadi yang terbaik. Ya wes tak lakoni gitu kan. Jalanin aja gitu kan. Beres kuliah. Nah kuliah kan biasanya perempuan kan biasanya sekolah S1, S2, terus wes kayak gitu kan ya. Makanya sekolah-sekolah terus. Niatnya tuh mau S2 rencananya. Terus karena saya belajar ke Pare, belajar bahasa Inggris di Kediri Pare. Nah, belajar di sana tuh ternyata kampung Inggris itu ya. Di kampung Inggris. Di sana ketemu sama orang, dia tuh khusus belajar IELTS doang. Saya nanya, "Kenapa Mbak IELTS doang?" "Iya Dek, aku lagi persiapan buat WHV." "Apa itu?" "Working Holiday Visa. Jadi kita bisa kerja sama liburan ke Australia." "Oh gitu. Itu gimana caranya Mbak?" "Ya daftar, itu rebutan," katanya. Jadi kayak rebutan konser Coldplay gitu loh Mbak. Rebutan banget, ada kuotanya. Nah, syaratnya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris cuma IELTS dia 4,5. 4,5 kan gampang, Mbak. Soalnya saat itu kalau mau S2 tuh 6,5 atau 7 gitu loh. Jadi, oh ya udah berarti bikinlah plan B. Ya udah akhirnya plan A-nya kalau nilai IELTS atau belajar bahasa Inggris cukup buat S2 lanjut S2. Kalau nggak cukup buat WHV ke Australia. Dan dilalahnya ternyata memang jalan Allah tuh nyuruhnya malah ke plan B kayak gitu. Ya udah akhirnya berangkatlah ke Australia. Untungnya juga orang tua keluarga semuanya tuh kita kan orangnya nasionalis, kayak ya udah, terus kayak mikir Australia kayak ada sesuatu sama Australia. Namamu kan Austin, kayak jalanmu tuh harus ke Australia gitu. Ya wes akhirnya makin lagi semangat. Oke lah berangkat aja ke Australia. Nekat Mbak. Padahal orang tua langsung ngizinin. Ya langsung ngizinin Mbak. Padahal Cherry tuh anak tunggal gitu ya, perempuan kayak gitu. Yang padahal dari kecil itu kan sama orang tua terus ya, sama orang tua. Ini langsung keluar merantau langsung jauh banget, langsung ke Australia. Iya, tapi karena mikir lagi, dari dulu tuh kamu tuh udah didoain biar ke Australia loh, kayak gitu. Manifestasinya leluhur. Yes Mbak gitu. Terus ya wes, terus setelah
lihat ternyata juga ada teman-teman ada aman-aman aja di Australia kayak gitu kan. Terus ada kakaknya sahabat Cherry juga ke Australia pakai visa sejenis kayak gitu. Jadi oh ya udah berarti ada contohnya udah berhasil baik-baik aja, nggak apa-apa berangkat aja. Walaupun saat itu memang nggak banyak orang yang sharing tentang Australia kayak gitu. Yang ada sharing itu cuma kayak kerjanya berat, gajinya banyak, tapi ya macam-macam kayak gitu kan. Nah itu juga yang mendasari kenapa mau jadi content creator, karena tidak banyak orang spill Australia itu seperti apa, caranya gimana, jenis kerjaan apa aja tuh nggak tahu kayak gitu. Makanya waktu cari di Australia, cari mikir, udah mau nyari pengalaman sebanyak-banyaknya. Hampir ada 28 pekerjaan yang cari lakuin selama 5 tahun. Jadi benar-benar pindah-pindah. Dan tujuannya tuh adalah biar bisa sharing ke banyak orang. Jadi at least ilmu ini gak cuma sendirian didapatnya, tapi bisa di-sharing ke banyak orang. Kerjaan ini capeknya ini, kerjaan ini capeknya ini, kayak gitu. Sehingga nanti teman-teman bestie-bestie bisa mengecek lah kira-kira mana yang suitable atau cocok buat dirinya, seperti itu. Tapi sepertinya banyak enaknya ya. Iya, alhamdulillah. Seru ya. Seru. Terutama duitnya Mbak. Nah gitu, karena kan kita kerja jauh-jauh yang dicari pasti harus worth it dong Yes, penghasilannya. benar. Karena kita udah ninggalin yang jelas orang tua, keluarga. Bener. Kita berani, perempuan loh. Bener. Dan ini Mbak, momen-momen sih lewat. Kayak waktu Cherry kemarin sampai balik ini 5 tahun. Jadi tuh keluarga pada meninggal. Kakek Cherry yang memberikan nama Cherry itu meninggal gara-gara COVID Mbak. Jadi kayak, dan Cherry kan nggak bisa balik ke sini kan lockdown ya waktu itu. Kalau lockdown tuh waktu itu kalau balik ke Indonesia, Australia lagi lockdown, sehingga nggak bisa balik lagi. Jadi banyak orang nggak mau balik ke Indonesia kayak gitu kan, termasuk saya. Waktu itu Simbah tuh udah bilang berkali-kali kayak, kamu kapan pulang? Kayak gitu loh Mbak, kayak gimana perasaanmu kayak gitu loh. Pertanyaan kayak gitu, kamu kapan pulang? Terus bilang, gak kangen aku po. Itu kayak jelek Mbak, tapi kayak ya wes, gimana? Ada yang harus kita korbankan, balik kata Mbak tadi kan. Terus habis itu bude Pak D meninggal kayak gitu. Terus kemarin bulan Mei kemarin papa Cherry juga meninggal kayak gitu. Waktu Cherry lagi hidup. Story-nya aku ngikutin terus tuh yang waktu papanya meninggal. Sedih banget Mbak. Ikutan sedih juga. Aku kan ngechat juga kan. Itu kan kita baru wisuda. Dan aku baru ketemu juga. Dan fun fact-nya Mbak, itu tuh Cherry tuh gak telepon papa kalau mau wisuda. Jadi gak ngasih tahu. Jadi beliau cuma tahu selesai pendadaran. Pas mau pulang itu? Cherry cuma bilang, Cherry mau, kan pendadaran bulan apa sih waktu itu ya? Kayak sebulan sebelum, kan Mei, April. Pendadaran bulan April lah. Bulan April, terus bilang Cherry mau wisuda, mau pulang ke Jogja bulan Mei gitu kan. Ya wes gitu kan. Tapi Cherry gak ada nelfon, gak ada apa sama sekali kayak gitu. Pokoknya udah gak ada komunikasi. Balik ke Australia, cuma 4 hari setelah di Australia, meninggal beliau. Dapat kabar di teman sama keluarga. Kayak gitu. Terus ya karena meninggal itu kan jadi mikir, sebenarnya bisa stay longer di Australia. Tapi kan harus nyari visa lain ya, gak bisa working holiday lagi. Pilihannya mungkin jadi student. Nah tapi kalau student tuh kayak nyiapin uang lagi. Terus tapi Cherry mikir, Cherry udah lama banget gitu di Australia. Terus mikir kan karena perempuan ya, saya masih single gitu. Jadi kan kayak sekalian promo gitu ya di sini single. Siapa tahu ini video nyala tiba-tiba udah nggak single gimana? Jadi per saat ini November 2024 saya masih single. kayak bikin kayak gitu lah. Nah jadi mamah tuh sebenarnya sama keluarga berkali-kali nanya kayak, kamu tuh perempuan mau sampai kapan kayak gitu. Terus ya udah bener juga gitu. Mana kan saya punya mimpi pengen punya anak banyak nih, gara-gara kan Cherry tunggal ya. Jadi nggak mau melanjutkan punya anak yang cuma sedikit gitu loh. Jadi pengen tetap banyak anak. Ya wes sebenarnya kan harus segera dicicil gitu loh. Harus segera menemukan pasangan kayak gitu. Sebenarnya dulu almarhum papa pernah bilang gini, nak gitu kan, bisa pas Mbak. Nak, papa mau dong punya cucu. Pak, hati-hati bilang. Kalau ngomong cucu itu gampang, mau mata biru, mata hijau, mata coklat di sini lengkap. Dia bilang, maksudnya cucu tuh, dia bilang gitu. Harusnya lengkap. Papa mau punya menantu gitu. Jadi para bapak-bapak di sana, kalau kalian nyuruh anak-anak perempuannya jangan langsung bilang punya cucu. Gampang nyari cucu. Apalagi di luar negeri, di mana mungkin kalau di Indonesia tuh Mbak, apa cenanya? Si tabu? Enggak, bukan tabu, kalau melakukan hubungan kayak gitu kan kita harus bayar atau apa. Di luar negeri kan for free gitu kan. Suka sama suka ya udah langsung aja ngamar, check in, sesimpel itu, segampang itu. Iya, kalau di luar negeri gitu ya. Iya. Makanya buat para bapak-bapak, keluarga, ibu, siapapun itu, kalau anak-anak lagi keluar negeri, jangan langsung bilang cucu. Nanti dikasih kan kaget. Gitu. Lucu ya, tapi iya Mbak, itu Cherry ternganga-nganga papa bilang cucu.
Hah? Bener aja mau yang kayak gimana cucunya. Kayak Karena gitu. mindsetnya tuh ini banget ya. Iya, mindsetnya jadi anyway kalau kita keluar negeri itu mindset kita jadi kebuka banget ya. Kayak Cher kan pakai jilbab alhamdulillahnya dari SMA sampai sekarang. Terus kalau pakai jilbab dan memang kamu copot. Sebenarnya banyak lagi pandangan orang-orang Mbak kayak mikir what is the thing on your head? Apa itu benda apa di kepalamu kayak gitu kan pada nanya. This is hijab, what for? Kenapa harus pakai jilbab gitu kan? Weh kalau misalnya di Indonesia ada ngomong itu penistaan agama udah dihina-hina. Berhubung kita di luar negeri, kita harus paham kalau misalkan agama kita tuh minoritas kayak gitu. Muslim tuh minoritas terus kita harus open mind kan. Jadi ya udah Cherry menjelaskan dengan bahasa semanusia mungkin dan tidak membawa agama. Bilangnya ini jadi tips juga mungkin buat teman-teman yang tinggal di luar negeri kalau ditanya kenapa harus pakai jilbab gitu ya. Cherry selalu bilang gini, for example, kalau misalkan kamu ngelihat perempuan gitu ya, tertutup sama terbuka, kamu suka nggak lihat perempuan terbuka? Suka gitu kan. Yang kamu lihat apanya yang menarik? Kamu suka yang gundul atau yang pakai punya rambut? Ya, yang punya rambut kayak gitu. Kalau rambutnya bagus, kamu suka. Nah, disitulah my religion try to protect us gitu, berusaha untuk melindungi kami. Karena biar yang kamu lihat tuh adalah wanita itu, gitu. Orang itu tanpa entah dia bisa aja aku gundul kan, bisa aja rambutku lebat atau gimana, rambutku gimana pun kan bisa aja. Tapi kamu melihat sebagai seorang aku, subjeknya, personnya itu kayak gimana kayak gitu. Jadi that's the reason kayak gitu kenapa kami mengcover diri kami. Dan juga kalau kami pakai jilbab kan otomatis kami nggak mungkin tiba-tiba pakai bikini kan, jadi pasti pakai bajunya panjang juga kayak gitu, sehingga jawaban itu bisa diterima. Oh iya benar juga kayak gitu. Oh thank you, udah kayak gitu. Kan di sana musimnya dingin ya? Iya di saat di sana cuacanya tuh lebih dingin. Waktu Cherry di Cina, Cherry udah pernah ikut volunteer di Cina 2017. Oh pernah jadi volunteer juga? Pernah ngajar bahasa Inggris di SMP SD gitu Mbak. Jadi anak China sana. Iya, dan di China itu kan, di China-nya ya, dan di China itu kan mereka kan akses apa website itu kan dikurangin ya, jadi harus pakai VPN segala macam, mereka nggak tahu dunia segala macam, dan di sana memang sedikit banget Muslim tuh super minoritas di sana gitu kan. Mereka nanya, kamu kenapa? Laushe itu artinya guru ya. Guru kamu ngapain pakai kerudung? Kata dia kayak gitu kan. Rambutmu jelek ya kayak gitu. Apa kamu apa namanya? Kenapa? Apa? Sakit botak gitu. Iya, botak ya. Pada bilang kayak gitu, rambutmu jelek, kamu botak ya. Terus pikir, jawaban apa yang anak kecil paham gitu kan. Pas itu lagi winter, bilang aja, ya ini lagi dingin, aku nggak tahan, di negara aku nggak ada, jadi aku pakai ini buat cover. Oh oke, kata dia. Iya, jadi balik lagi kita tuh harus menyesuaikan dengan siapa kita berkomunikasi. Benar sekali Mbak Pus. Hebat memang bestie gue. Kamu yang hebat. Bisa menginterpretasikan narasumber tuh sebuah kehebatan loh. Karena kadang narasumbernya kita tuh kebanyakan information in our head gitu. Mau ngomongnya tuh apa tuh, makanya tuh kita butuh moderator. Butuh itu Mbak untuk, karena Cherry biasanya kan Cherry ngisi kelas juga ya. Kalau ngisi kelas tuh biasanya sering kayak itu loh, karena bingung katanya tuh apa kayak gitu. Dan sudah di ujung lidah itu. Iya, malah harus dipancing. Ini oh ya benar. Tapi pertama kali ke luar negeri itu tahun berapa sih Mbak? Ke luar negeri. Iya. Kalau liburan, kalau cuma liburan aja tuh dari 2009 gitu. Masih kuliah berarti atau masih zaman sekolah diajak mama liburan. Karena ya beranjak dari keluarga yang pikirannya open mind, terus bilang kita harus keluar negeri. Cherry harus lihat dunia tuh kayak gimana. Cherry harus lihat orang-orang tuh gak cuma orang Jogja doang. Harus lihat gak cuma pakai kerudung doang. Ada yang gak. Nah di situ Mas, Cherry pertama kali lihat ke mana ya? Ke Hong Kong, ada waktu itu trip ke Hong Kong gitu ya. Ngeliat cewek cowok ciuman di dalam kereta di tren kayak kayak terengah-engah kan biasanya di film ya. Kalau di film kan, kalau di film biasanya mata kita ditutupin sama orang tua. Live depan mata anak SMP ngeliat, wow. Jadi terus kayak, Mamba itu contohnya dunia tuh kayak gini. Besok Cherry milih mau jadi yang kayak gimana, kayak gitu. Jadi selalu dimasukin kayak knowledge gitu loh. Jadi memang orang tuanya sudah. Alhamdulillahnya. Makanya gampang banget izin buat bisa kerja di Australia. Karena ini Mbak, banyak juga dari teman-teman mau berangkat ke Australia itu nggak dibolehin sama orang tuanya. Kak, gimana cara aku izin ke orang tua? Bilang, gimana ya? Ini kurang relate, soalnya aku tidak merasakan. Karena malah dari kecil tuh harus melek orang tuh macem-macem. Kamu harus tahu, nggak cuma Islam tok di dunia ini tuh. Cuma di dalam kotak.
Pandoramu ini aja gitu. Bener, makanya Kalau ke Australia itu Mm-mm. tahun berapa itu pertama kali? 2019. Memang mau kerja di situ itu? Langsung pengen Apa kerja. mau- Nganu mas, jadi kan niatnya tuh Cherry tuh mau apa sebenarnya kui S2 kan. Oh, Plan A mau S2, mau belajar, anak baik-baik. tujuan utama mau studi. Studi. Oh. Ternyata waktu di Pare ketemu sama orang, Hmm. ada namanya working holiday. Terus dia bilang, tapi dek, ini kita nggak belajar, ini kita kerja. Hmm. Nah di sini mas sebenarnya kayak Cherry menurut Cherry keputusan terbaik ya karena WFH ke Australia. Karena Cherry bekerja, Cherry jadi bisa kuliah. Karena dapat duit kan, bisa kuliah. Tapi kalau anda kata dari dulu Cherry kuliah, Cherry belum tentu bisa kerja. Kayak gitu. Jadi terkadang improvisasi terhadap plan itu tuh penting loh, kayak gitu dan dapat. Ya udah. Dan mas, fun fact-nya, jadi working holiday ini kita tuh boleh kerja apapun di Australia. Tapi kalau kita mau memperpanjang visa ke tahun kedua dan tahun ketiga, kita tuh harus bekerja di blue collar atau kerjaan kasar. Sektor yang dibutuhin Australia, beberapa yang gede tuh ada hospitality sama agriculture, di pertanian sama di bidang perhotelan bla bla bla. Nah, kayak gitu ya. Nah, Cherry kan di agriculture. Kerjaan pertama petik tomat. Bayangkan, Cherry tuh kerjaan sebelumnya kan Jadi petani gitu ya? Iya jadi petik tomat. Kerjaan pertama di Australia, di Indo tuh dulu tuh catering. Cherry tuh masak. Literal di dapur kayak gitu, kantor-kantorin makanan pakai mobil kayak gitu. Gak pernah keluar matahari banget. Sampai ke negara orang kerja petik tomat, ngangkat tomat bucket 20 kilo. Sendiri? Iya sendiri mbak, kayak gitu. Kita memang kerjanya tim, tapi kan semua orang dapat job desa sama seperti itu. Jadi kayak, wah ini beda banget ini. Terus turun berat badan sampai 15 kilo karena capek banget. Terus dimana suhunya beda banget kayak gitu. Dan itu tahun pertama Cherry kan September, sampai ke sana November. Bulan puasa tuh April atau apa. Puasa-puasa juga masih kerja petik tomat kayak gitu. Selain petik tomat kita petik paprika. Jadi paprika tuh ternyata di bawah ya guys. Makanya kenapa paprika itu mahal. Kalian harus tahu. Capek banget kerja paprika. Oke, itu di bawah kayak gitu. Jongkok. Mungkin buat kita Asian style enak kayak jongkok. Tapi buat orang-orang Eropa susah banget. Dan kalau cuma jongkok sebentar nggak apa-apa. Jongkok 11 jam. Rasamu piye gitu kan. Metik. Habis itu ngangkat kayak masih gitu. konvensional ya caranya? Belum? Iya, ada jenis tanaman yang konvensional, ada juga yang modern. Nah, tapi banyaknya yang konvensional karena kan kalau paprika harus pelan-pelan. Kalau metiknya pakai mesin nanti tanamannya rusak. Karena kalau paprika tuh satu batang ini ada 5 biji paprika. Jadi ngambilnya harus pelan-pelan, harus pas gitu. Jadi kayak ya nggak pernah expect bakalan kerja di luar negeri, kerja kasar pula. Dan tapi ternyata saya menikmatinya. Bahkan selama 5 tahun seringnya kerjanya hospitality, seringnya kerja agriculture. Karena agriculture ini bareng-bareng sama teman-teman dan jiwa ekstrovertku ini meronta-ronta kalau sendirian mbak gitu. Waktu pernah kerja hospitality itu kan bersihin kamar gitu kan, jadi cleaner, terus habis itu di kitchen hand di dapur. Sebenarnya balik lagi ke dapur, but kalau kita kerja hospitality itu beres kerja ya udah masuk ke kamar masing-masing istirahat dan itu tuh capek gitu. Karena saya kan ekstrovert ya, butuh gak orang. ada interaksi. Gak ada interaksi yang beneran gitu ya wes. Jadi ya keluarlah dari hospitality job terus seringnya ngambil yang pertanian. Karena di pertanian kita pasti kerja bareng-bareng kayak gitu. Itu tahun berapa itu mbak? 2019 sampai 2024 sampai 2024 September kemarin. Gitu. Kalau tentang konten kreator, jenengan dari tahun 2020 berarti 1 tahun di Australia. Iya. 1 tahun di Australia, terus di apa tadi itu didasarkan apa sih dasarnya? Kenapa harus memilih menjadi konten kreator atau bukan memilih ya, tapi selingan mungkin ya? Oh iya. Jadi gini, dasarnya kan dulu tuh saya tuh gini mas, waktu ke mana? Ke Australia pertama kali tuh infonya tuh sedikit, yang ada di luar tuh sedikit. Terus saya tuh tahu karena kakaknya sahabat itu tuh juga pakai visa yang sama ke Australia. Jadi kayak terus saya berpikir kayak aku tuh dapat keberuntungan loh punya informasi langsung. Banyak orang di luar sana tuh nggak tahu gitu. Bahkan justru yang tahun-tahun ternyata WHV ini program sudah ada dari 2009. Tapi nggak banyak orang tahu, baru 2018 baru pada tahu. Dan kuotanya dulu cuma 1000 aja tuh nggak penuh biasanya. Jadi Cherry pikir banyak orang-orang nggak tahu nih, terus ya udah akhirnya Cherry mau bikin video. Dan karena Cherry kan orangnya suka nyoba banyak kerjaan ya, makanya dari 2019 ke 2020 tabungan pekerjaan atau experience pekerjaan udah cukup banyak nih. Experience pekerjaan banyak, udah ngobrol sama banyak orang juga.
terus ya udah langsung aja jeder bikin video kayak gitu. Ada waktu ini enggak? Ada waktu khusus untuk bikin konten gitu loh? Atau Honestly kalau misalkan bikin konten, Cher nggak tahu ya, mungkin kalau story orang-orang bilang kok bisa bikin story tiap hari bikin berapa story. Cher pribadi nggak, Cher nganggap itu sebagai hobi ya, karena hobi dan suka sharing ke orang gitu ya, suka punya banyak teman, jadi langsung aja kalau lagi ngapain naikin kamera, halo Besti, hari ini aku lagi, halo Besti, kayak gitu. Habis itu kalau waktunya biasa kalau lagi days off atau libur, atau bahkan istirahat kerja tuh ngedit konten kayak gitu. Berarti nggak butuh tim ini ya? Seiring berjalannya waktu 2000 berapa gitu ya, Cherry punya tim. Sampai saat ini alhamdulillah kami siap. punya tim di mana jadi kan alhamdulillah sekarang followers Instagram itu sekarang 28.000 kayak gitu Besti online-nya. Nah, Besti online ini tuh Cherry tuh dari dulu semua DM Cherry balas pribadi, Mbak. Jadi capek banget kan, dulu tuh selalu ada paling nggak tiap hari 20 DM baru masuk. 20 banyak terus habis itu ada kayak endorse segala macem kan. Ya udahlah, kita nyari tim, nyari teman-teman yang bisa apa namanya membantu nge-backup lah gitu, yang paham juga, karena kan kalau misalnya kayak gitu kadang kita share Instagram, share apa kayak gitu kan, ya udah makanya teman-teman dipercaya, ya udah bikin tim, ada tim sekarang alhamdulillah kayak gitu, buat biar lebih inilah tertata, karena kan kalau misalkan tapi footage semua kan cari kan memang orangnya dikit-dikit video gitu kan, ya udah daripada cuma nongkrong doang tuh di memori, mending dieditin kayak gitu, jadilah konten-konten. Cherry, Iya, dari Mbak tadi kan Rose. Cherry ngomongin tentang WHV ya, Working Holiday Visa. Ya. Itu kan mungkin beberapa netizen itu belum banyak yang mengetahui nih. Boleh nggak diceritain tuh apa sih itu? Oke. Gimana sistemnya? Oke, jadi ini mini kelas bersama Cherry Nafira sih. Langsung ya. Ini kan bersama Cherry Nafira. Kelas nih aku. Sorry. Oke, jadi namanya WHV, Working Holiday Visa, di mana bisa working, kerja, holiday liburan, visa. Visa itu artinya adalah surat izin buat masuk atau berkegiatan ke suatu negara, seperti itu ya. Nah, dengan WHV ini kita bisa masuk ke negara Australia. Nah, saat ini yang bekerja sama dengan Indonesia itu Australia, Mbak, kayak gitu. Jadi ini program G2G, government to government, di mana memang kerjasamanya pemerintah Australia bilang, Indonesia aku butuh orang nih, bisa nggak bantu perekonomianku? Oke, kata Indonesia, kamu boleh oke, kita kasih kayak gitu. Jadi dikasihlah kesempatan itu. Nah, WFH ini sistemnya berkuota Mbak ya, jadi nggak semua orang Indonesia tiba-tiba bisa masuk kayak gitu. Ada kuotanya. Kalau dari 2009 sampai 2019 kuotanya 1.000 orang per tahun yang bisa masuk kayak gitu. Terus habis itu lockdown, terus 2022 naik jadi 2.500-an. Sampai sekarang kemarin pembukaan terakhir 10 Oktober 2024 itu bukanya 4.796. Jadi naik, ada signifikan improve ya, naik kuotanya kayak gitu. Yang mana kuota ini naik berdasarkan juga track dari report dari orang-orang Indonesia, ternyata dilihat di Australia ternyata bagus sih kinerja orang Indo, semangat kuliah Indonesia gitu. Karena kita bagus kerjanya kayak gitu. Jadi kita tuh ternyata Indonesia bagus kayak gitu. Terus sekarang kita naikin lah kuotanya gitu kata pemerintah Australia. Nah, terus WFH ini ada syarat-syaratnya. Itu bidang pekerjaannya itu di situ ada pilihannya gitu. Semua pekerjaan bisa dilakukan, Mbak, dengan visa itu. Kita mau jadi apapun bisa di sana. Kan kalau dulu konvensionalnya kita nyari kerja di Desnaker gitu, nanti ada perusahaan yang merekrut, cari rekrutan untuk perusahaan A, B, C, D dengan pekerjaan ini. Kalau di situ gimana sistemnya? Nah, kalau Australia kan kita dikasihnya visa ya, jadi langsung surat izin kita legal buat bekerja di sana. Terus ya udah kita kerja aja, datang, nggak ada ketentuan harus di perusahaan ini dan kontrak berapa ini nggak ada. Tapi visa ini sebenarnya berlaku 1 tahun. Tapi kalau kita mau memperpanjang ke tahun kedua, kita harus mengumpulkan slip gaji dengan bekerja di sektor yang telah ditentukan pemerintah Australia. Ada beberapa sektor kayak construction, hospitality, agriculture, fishing, pearling, and etc. Tapi yang paling gede itu biasanya hospitality sama agriculture. Karena Australia tuh yang menunjang perekonomiannya di bagian itu gitu. Nah, jadi biasanya pada kerja dulu di situ selama 3 bulan, ngumpulin slip gaji, nanti slip gaji diupload ke imigrasi Australia, terus aku kasih kamu tahun kedua, dapat tahun kedua. Nanti kerja waktu tahun kedua udah masuk,
kumpulin slip gaji lagi Mbak selama 6 bulan. Setelah kumpulin slip gaji, kita apply ke pemerintah Australia, jeder dapat lagi tahun ketiga kayak gitu. Itu nyari kerjanya kan kamu berangkat sendiri, otomatis biaya Iya. semuanya sendiri. Yes. Nyampe di sana kamu udah dapet komunitasnya pekerja Indonesia yang kerja di sana? Gimana? Kalau nanya udah dapet enggak Mbak ya, sebenarnya literally kita nyari sendiri. Di sana kan Facebook masih kepake banget ya kayak gitu. Jadi kita biasanya nyari di Facebook atau nyari di Seek, LinkedIn kayak gitu. Literally kita nyari sendiri Mbak di sana. Kayak dilepas aja sama pemerintah Indonesia. Jadi beda kalau kayak Jepang itu kan dapet ya langsung. Terus habis itu yang Ausbildung di Jerman itu juga langsung dapet. Australia enggak, Australia literally kita dilepas. Karena judul kan working and holiday. Jadi kamu nggak harus kerja terus. Kamu mau 1 tahun di Australia mau Kayak holiday freelancer terus ya? boleh. Iya, bener kayak freelancer. Terus tapi buat dapat visa ini nggak langsung kita punya kita dapat kuota. Buat dapat kuota aja ada syaratnya Mbak. Kayak pertama harus umur 18 sampai 30 tahun. Kedua lulusan D3 atau paling nggak udah berjalan semester 1 4 semester. Habis itu ketiga ada nilai bahasa Inggris minimal, contohnya IELTS nilainya minimal 4,5. Habis itu ada dana kepemilikan di rekening kayak gitu. Jadi memang udah ada aturannya sendiri tuh loh Mbak buat masuk ke Australia ini. Nah, ini sebenarnya judul tesis Cherry kemarin Mbak. Cherry kan tesis ngebahas tentang WHV ya. Habis itu ada pertanyaan dosen tuh gini, kan judulnya WHV untuk mengurangi pengangguran terdidik. Habis itu bilangnya gini, berarti WHV ini cuma buat sementara dong Mbak, kayak gitu. Bener banget, WHV cuma buat sementara karena cuma 3 tahun. Setelah 3 tahun dipaksa kayak kamu mau ngapain di Indonesia, balik lagi. Makanya kenapa kalau misalnya pada bilang padahal cuma kerja petik-petik buah, cuma kerja kayak gitu doang, kenapa D3 T1? Tapi kan pikirnya setelah WHV selesai kamu ke Indonesia mau ngapain? Indonesia kita tercipta kan hitam di atas putih Mbak. Betul. Kita lulusan apa pasti harus Background dilihat. pendidikan. Bener, background pendidikan penting banget di Indo tuh. Makanya itu persyaratan dari pemerintah Australia sebenarnya ya bagus aja karena tahu Indonesia kayak gitu. Kalau di bahasa di website imigrasi Australia, WHV ini juga dibilang sebagai gap year. Jadi biasanya kalau kan jadi WHV ada 2 jenis ya Mbak, 417 sama 462. Indonesia tuh dapatnya 462. Kalau 417 itu buat negara-negara Eropa. Mereka tuh boleh lulusan gak usah D3S1, mereka cuma SMA aja bisa. Nah, makanya WHV itu kadang dibilang sebagai gap year atau tahun yang gap lah, yang ada di tengah. Makanya biasanya orang beres SMA dia WHV dulu, beres WHV dia balik lagi ke negaranya kerja gitu. Jadi memang WHV itu sebenarnya tidak ditujukan untuk kerja doang. Kalau kerja doang kan namanya working visa. Makanya ini kenapa namanya working and holiday, karena tetap harus bisa bersenang-senang gitu, buat santuy gitu tetap. Di sana tuh ada kontrak-kontraknya gitu? Sebenarnya ada, kita kontraknya tuh kayak tiap kerja. Misalkan Cherry kan kemarin kerja terakhir di Kapas ya. Kerja di Kapas itu dari season awal sampai akhir, perkiraan dari April sampai Oktober kayak gitu. Ya udah, jadi selama itu kerja di situ. Tapi di Australia tuh ada 2 sistem pekerjaan ya, full time sama casual. Bahasa Indonesia pekerja kontrak sama pekerja lepas. Nah, kalau kita pekerja lepas, kita memang dapat kontrak nih Mbak, tanda tangan, seasonnya dari ini sama ini. Tapi kita boleh keluar kalau kita ngerasa aku nggak suka sama kerjaan ini. Udah, tinggal kasih notice, Hamin 2 hari aja Mbak, boleh di sana. Bisa. Enggak kayak di Indonesia. Dan nggak dinyinyirin sama si bos. Keluar aja silakan gitu kan. Aku mau keluar nih, ada kerjaan baru. Bahkan kita jujur, kita bilang, ya kerjaan baru berani ngasih aku rate $50. Kayak gitu. Terus, oh ya udah kami nggak bisa. Ya udah selesai, bye. Segampang itu Mbak. Bedanya negara maju sama negara belum maju. OTW maju, bener. Tapi masih cinta Indonesia ya, Cek? Iya dong, makanya balik gitu. Berarti nggak balik lagi nih ke kalau buat kerja ya Mas ya belum. Nggak, kayak capek banget Mas kerja 12 kan. Kalau mau ada lagi bayaran di Australia, ada piece rate sama hourly. Piece rate itu jadi berdasar apa yang kita hasilkan. Kalau hourly itu berdasarkan jam. Jadi semakin panjang kita bekerja, semakin panjang juga duit kita. Gitu. Cari kerjaan terakhir kemarin 12 jam setiap hari, liburnya baru setelah 12 hari. Jadi hari ke-13 baru libur Mas. 12 jam gitu terus kan. Habis libur, nanti ganti shift. Pagi gantinya shift malam, dan itu 12 jam. Dan kerjaan di Australia itu kebanyakan pakai otot ya, jadi kayak capek banget gitu. Jadi ya begitulah, capek. Makanya kalau mau balik ke Australia, baik mau student, mau belajar.
mau ngelanjutin lagi gitu. Cherry, Iya Mbak. ceritain juga dong. Kamu kan dulu kerjanya tuh, aku tuh sebenarnya tuh sering ngeliatin storynya Cherry karena Terima kasih. ketemu Cherry ini aku langsung, wih keren banget ini cewek. Kayak Amin. coba ya aku semuda dia mungkin aku bakalan lebih gila nih dari dia gitu. Tapi karena ya namanya kita proses hidup masing-masing, aku seneng gitu. Ada anak muda terus gendernya sama lagi perempuan gitu. Dia berani kerja ke Australia sendiri. Kemudian waktu itu kita ngobrol pas mau wisuda ya Cer ya. Pas wisuda Mbak. Wisuda. Pas wisuda. Gila. Padahal kita kuliah loh udah hampir 2 tahun ketemu pas wisuda doang. Terus inspiratif banget ini aku ngomong sama diriku sendiri someday aku pasti akan ketemu dia lagi nih. Banyak yang harus aku gali nih anak ini nih. Siap digali banget. Nah, kasih. ceritain Cer ya waktu kamu kerja jadi driver apa sih alat berat tuh? Pernah juga kan? Pernah. Jadi di Australia itu kita kerja memang nggak pandang gender. Kalau kamu bilang kamu bisa, kamu bakal dipercaya. Jadi kamu cari kerjanya itu di sana itu kayak upload, cari kerjaan, upload gitu terus atau gimana di sana? Atau dari mulut ke mulut infonya? Ada yang sistem upload cari kerjaan itu ada, tapi cari biasanya udah sistem relasi ya karena udah lama kayak gitu. Jadi teman punya kerjaan di mana-mana itu Besti ya. Relasi orang dalam itu adalah yang paling cepat buat mencari pekerjaan. Nggak di Indonesia ada negara iya, di semua negara. Dan tapi hal ini sebenarnya masuk akal karena kita mempertaruhkan kredibilitas orang yang merekomendasikan kita kayak gitu. Sama di Australia juga kayak gitu. Jadi dia bakal nanya, setiap perusahaan nanya, kamu ada nggak temenmu yang bagus kerja, aku butuh kayak gitu. Makanya ya dia cari selama ini dapat kerjaan juga kayak gitu. Atau kerja kan cari kerja seasonal Mbak. Jadi kadang tuh misal kerja alat berat dari cuma Januari sampai April. Habis kan beres itu pindah ke kerjaan lain. Di Almond Senin Januari sampai April, habis itu dari April sampai September ke Cotton, ke Kapas. Habis itu nanti Januari balik lagi ke Almond. Jadi udah ada skemanya gitu loh, udah ada time schedule-nya kayak gitu. Tahu ya. Terus ya udah jadi literally kayak dan dari kerjaan sebelumnya, di kerjaan sebelumnya kan cari anggaplah bagus lah skornya, dilihat bagus. Jadi minta kerjaan lain, aku minta dong kerjaan itu alat berat aku mau nyoba nyetir katanya. Bener bisa gitu kan. Ada SIM khusus gitu nggak? Kalau cuma traktor gitu, kalau cuma traktor itu cuma SIM A biasa Mbak, SIM Indo bisa. SIM Indo bisa? SIM Indo bisa, SIM Indo yang apapun. Yang apa ya? Gak bisa itu masih motor. SIM A yang lewat beneran atau lewat maksudnya itu. Yang di sini apa di sini gitu ya, itu sama bisa. Asalkan kita memang bisa mengoperasikan mobil. Karena kan sebenarnya konsepnya nyetir itu kan ini ya, asalkan kita tahu setang apa namanya? Setirnya di sini dan bodinya segitu, berarti kita kan bisa mengira-ngira atau kiri kanannya seberapa, depan belakang kayak gitu. Nggak ada sistemnya training gitu? Ada, pasti ada training. Nah, nanti kan kita bisa nyetir nih ya udah nanti ada training dulu kira-kira selama beberapa hari sampai 1 minggu nyoba ngoperasin alatnya. Dan di Australia itu karena dia modern jadi kayak rada beda kayaknya sama alat-alatnya di Indo sini. Kalau di sini kan banyak manual lah, di sana otomatis Mbak, jadi kayak cuma tinggal pencet tuh pakai jempol dah ngeng kita kayak gitu enak banget ya. Iya bener. Tapi memang buat mendapatkan itu kan kita harus punya relasi dan kerjaan yang bagus dulu sebelumnya, track recordnya bagus gitu. Terus habis itu juga terus pede aja kalau bisa nyetir memang. Jadi nanti bakal diajarin. Kalau traktor itu license-nya cuma license A. Nah, kalau yang Ceri nggak bawa lagi pada mau nunjukin license. Jadi kalau di Australia yang ada namanya high risk gitu, yang jenis high risk forklift. Kalau forklift itu kan high risk banget karena dia ada capitnya atau di depan dan gampang melukai orang segala macam. Anyway, terus kalau itu ada license-nya. Nah, itu ngambil kursus. Di sana kalau di Indonesia cara ada lihat ya di daerah di Jogja cara nggak lihat, tapi ke daerah Bandung itu ada dia 3 jutaan 5 jutaan gitu buat ngambil kursus. Sama di Australia juga kita ngambil kursnya 3 hari, jadi ada teori terus ada praktek. Cherry kan sebelumnya ada cerita ya kalau misalkan nggak pernah tuh kerja di luaran, kerja pabrik itu nggak pernah, tiba-tiba nyetir kayak gitu. Nah di Australia juga sama, nggak pernah nyetir forklift tapi ngambil kursus di sana, diajarin tuh. Jadi kalau waktu kursus tuh cuman kayak gimana cara ngoperasiin, terus mindahin barang kayak gitu. Nanti masalah kita mengimprove skill kita adalah dengan di kerjaan tersebut. Nah, masuk. Yes, bener kayak gitu. Tapi kalau yang high risk terus kayak bawa truk, kalau bawa truk yang besar banget, kan di sana banyak truk transformer, truk
pokoknya truk yang gede banget itu harus pakai license truk, beda lagi kayak gitu. Tapi kalau cuma kayak truk biasa, truk gimana truk biasa? Iya, iya, iya. Truk ya truk kayak rada kecil itu pakai SIM A juga bisa. Aman. Saya pernah nyetir truk di sana, truk, traktor, forklift, bobcat itu ada sih di sini, kayak ada apa namanya, ada mangkok kayak gitu di depan. Apalagi ya, ini yang alat berat kayak gitu. Tapi intinya adalah kita track record sebelumnya gitu, terus mampu, kita bilang bisa, nanti pasti diajarin. Karena mereka nggak boleh menolak karena gender tertentu doang nggak boleh kalau di sana. Kalau di sini soalnya saya lihat Mbak, kalau misalkan mau daftar jadi forklift, syarat utama laki-laki. Kalau di sana nggak lihat gender ya. Nggak boleh, malah nggak boleh. Kayak gitu. Panorama keadilan gender. Bener banget. Jadi free lah negara maju. Keren ya, makanya si Cherry ini akhirnya dia membuat konten isinya informasi semuanya tentang mau berangkat ke Australia sampai pekerjaan semua di sana. Benar. Dan nyatanya ya kalau bahasanya orang yang kurang kekinian, mungkin kalau bahasa aku dulu TKI, TKW gitu ya. Tapi lebih mandiri gitu ya. Iya. Ya mungkin sama ya, karena kami sama-sama pejuang devisa negara aja lah. Cuman kalau ini kan lebih harus educated gitu. Iya, educate-nya lebih tinggi, effort untuk pendidikannya juga. Kemudian kayaknya kan lebih mandiri juga ya. Nyari-nyari kerjaannya gitu. Keren sih karena ya hari gini memang bener banget, kalau cuman mau di Indonesia doang ya lu harus terima kerjaannya ya gitu-gitu doang. Sekelas kita mau jadi karyawan di perusahaan swasta aja speknya udah tinggi banget ya. Kayak kita lulus S2 aja pengen ngajar aja sekarang dimintanya S3 gitu. Rebel. Oh ya, aku ingat Cherry waktu itu kan pernah cerita sama aku ya, mau lanjutin S3 tuh ke luar negeri ya, Australia. Itu gimana ceritanya akhirnya sekarang? Masih persiapan Mbak, karena kemarin bulan Mei, jadi Cherry kan habis wisuda tuh Cherry ngambil tes IELTS lagi. Ternyata nilai Cherry, skor Cherry kurang. Nilai kan harusnya 6,5 all band ya. Nah Cherry itu ada nilai mati, ada writing 5,5 kayak gitu. Jadi harus belajar lagi si IELTS-nya ini. Nah tapi memang mau lanjut sekolah, karena kan Cherry punya mimpi Mbak, kemarin kita ngomong juga pengen bikin sekolah. Pengen bikin sekolah sebenarnya nggak muluk-muluk Mbak, Cherry sebenarnya pengen bikin dari TK atau childcare kayak gitu. Kenapa? Karena Cherry yakin banget kalau kita mau ngedidik orang itu tuh harus dari harus dari dini, harus dari kecil kayak gitu. Kita tuh ngedidik anak kayak gitu, ngedidik. Atau suka anak-anak kecil ya? Dan juga suka anak kecil, terus Cherry yakin banget. Jadi kan banyak notabene sekarang tuh anak-anak tuh cuma bisa main HP doang. Sebenarnya gini Mbak, kayak balik ke Indonesia sekarang di mana era serba gadget, anak-anak kan langsung dikasih gadget ya. Sebenarnya itu nggak masalah Mbak ya, karena biasa orang tuanya bingung, anak nih rewel dikasih apa ya kayak gitu. Karena kan kita juga orang tua pada kerja ya Mbak biasanya, jadi ya udahlah kasih gadget gak apa-apa. Sebenarnya gak apa-apa, tapi diimbangi dengan dikasih misalkan gadget, oh ya udah, tapi nanti kalau sama mama gadgetnya misalkan tentang tontonan ini, misal belajar bahasa Inggris apa kayak gimana kayak gitu. Jadi Cherry percaya pengaruh modernisasi ini bisa aja kita terapin, tapi memang kita sebagai orang tua dan orang yang lebih senior dibanding anak-anak pasti itu ada sisi diarahkan. Baiknya. Benar. Dan biasanya orang pada nyalain, anak dikasih gadget gitu. Gak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya kan orang tuanya sendiri yang kurang mengarahkan ya. Iya, makanya saya mikir, jadi, yang diambil cuma sisi cerita negatifnya. Bener. Padahal anak zaman sekarang lebih cepat daripada kita. Bener. Mainan gadget. Lebih nganu toh Mbak, anak-anak sekarang tuh ya lebih informatif lah, karena mereka tahu harus pakai ini kayak gitu. Sebenarnya bagus, makanya cara mikir mau pengen bikin sekolah. Terus dan di Indonesia balik lagi hitam di atas putih, pasti ditanya ini yang punya sekolah emang lulusan mana gitu kan, pendidikannya apa. Makanya cara mikir dulu paling nggak harus S3, kalau cuma S1 masa cuma lulusan S1 kayak gitu. Makanya lanjut sekolah lagi, nanti mau lanjut sekolah lagi niatnya seperti itu. Tapi ya bismillah lah ya, minta doanya netizen. Pasti. Aku support banget karena alhamdulillah kita itu hampir sama ya visinya ya. Jadi aku ketemu sama si Cherry pertama nih, aku langsung anjir nih cewek nih gua banget ini, aku juga seperti dia gitu, tapi dia lebih keren loh gitu. Makanya aku cari-cari, aku sampai stalking terus Instagramnya, keren dia bisa bikin konten.
dia inspiratif banget, terus anaknya pede banget ya gitu. Alhamdulillah. Makanya aku langsung, Cherry lu di mana? Kan aku itu langsung ngechat kan, Iya. Cherry kapan balik ke Indonesia? Mau ketemuan buat makan aja susah banget. Ini kalau nggak dipaksa. Maafkan. Karena gini Mbak, Cherry kan gini, karena banyak banget bestie online ya, ada bilang gini. Karena kesibukan itu juga ya. Iya benar, Kak C gitu kan, kapan balik ke Indo? Setiap balik ke Indo juga mereka pasti pengen ketemu apa segala macam ya gitu kan. Habis itu karena selama ini karena sambil kerja di Australia, jadi di Indo tuh cuma benar-benar kalau ada perlu aja, jadi cuma seminggu 2 minggu liburan udah gitu kan. Nah sekarang kan udah balik, karena udah balik biasa banyak besi-besi nanya, Kak C ada waktu kapan? Makanya Cherry kemarin ada bikin roadshow keliling kota Mbak. Sebenarnya keliling kota itu sesuai sama jalur Cherry kan ada keluarga di Kalimantan di mana segala macam gitu kan. Nah itu Cherry sekalian nyempatin waktu ketemu bestie online kayak gitu. Ya. Ada mau ketemu nggak? Bestie aku bikin roadshow gitu ya Mbak. Cherry mau curhat Mbak. Kemarin kan Cherry dinyinyirin Mbak. Ada yang nyinyir tuh adalah bestie-bestie yang ada di Australia. Yang mana mereka seangkatan Cherry. Indonesia tuh bukan? Orang Indonesia. Indonesia tetap julid ya. Mereka ngajulitin bilang, ini orang baru pulang dari Australia malah bikin roadshow kayak gitu kan. Malah jualan, itu roadshow soalnya Cherry kasih fee Rp50.000 Mbak. Tapi fee Cherry itu kami tuh ketemu di kafe. Nah orang-orang Australia itu mereka nggak tahu kalau sekarang harga kafe, harga kopi di Indonesia berapa ya Allah. Kafe cadangnya 30.000, 40.000 gitu kan ya. Terus ada makanan juga. Sebenarnya Cherry tuh bikin fee itu untuk mensupport mereka sendiri, nge-provide. Karena biasanya juga orang Indonesia nih kalau acara gratisan mereka nggak mau kayak gitu dan nyepelein gitu kan. Betul, aku setuju. Kalau mereka bayar kan pasti mereka lebih effort kan Mbak, kayak gitu. Ya wes, bikinlah Cherry tuh Mbak dijulitin namanya orang-orang Indo dari Australia. Teman-teman pada nge-share, ada di thread, ada di Instagram, ada di Twitter, di Facebook, di-share. Ini orang pulang-pulang ke Indonesia kurang apa gajinya di Australia kayak gitu kan. Padahal dulu waktu Cherry masih full kerja di Australia, Cherry setiap pulang ke Jogja, Cherry tuh bikin acara, webinar atau apapun itu, Cherry yang bayar Mbak semua. 3-4 kali Cherry bikin, Cherry yang bayar. Gak apa-apa, sekarang kan masalahnya udah balik ke Indonesia. Udah beda, kita logis aja lah, pemasukan udah beda, satu, fokus udah beda. Terus Cherry pengen kalau orang-orang ini bener-bener niat gitu loh, datang ke sebuah tempat tuh pengen belajar kayak gitu. Kayak istilahnya kita ngambil kutipan dari pepatah Jawa, Jerbasuki mawa beo ya kan, semuanya itu kan pakai biaya, pakai perjuangan. Dan Mbak sebenarnya nek hitung-hitungan ya, Cherry ya curari, nek hitung-hitungan sebenarnya nggak masuk Mbak, nggak nutup ya, karena Cherry perjalanan itu kafe hitungannya cuma bayar minum sama snack, itu pun buat mereka doang gitu ya. Cherry pindah kota emang nggak dihitung bayarnya. Sewaktu Cherry road trip kemana, bensin, kalau yang di Jawa kan Cherry nyetir mobil sendiri ya, pindah kota-kota kemarin ke Purwokerto, ke Bandung, ke mana lagi itu nyetir mobilnya pakai bensin Mbak. Apa nutup 50.000 gitu. Gak pakai supir itu? Gak pakai sendiri. Dan ya bisa-bisanya ya orang-orang nggak tahu kayak gitu tuh julid aja. Dan sekarang kan mereka bilangnya di Australia kan kamu dulu aja info nggak bayar gitu kan. Tapi dulu nggak bayar, tapi aku nyari itu kesusahan, dari informasi itu susah gitu kan. Terus aku tuh Cherry tuh bikin kertas Mbak, bikin pamflet gitu kan. Nggak bawa lagi. Ada pamfletnya yang Cherry bagiin ke bestie-bestie. Kalau Cherry ngisi webinar biasanya Cherry bikin PowerPoint, literally seniat itu. Dan mereka kan dan sekarang kan apa-apa ada kelas online, kelas apa kan. Dan udah biasa kalau kita lama di Indonesia, kita udah tahu lah, oh sekarang eranya memang kayak gini, banyak orang belajar, ada kelas ya wajar ikut. Mereka tuh mikir enggak, kan ada YouTube, ada Google, cari aja dari situ. Kayak hello gitu, life change, sekarang tuh udah berubah, world changing gitu loh. Mbak jadi kayak ya pasti di mana-mana kan ada yang seperti itu pasti. Iya. Sebaik-baiknya kita pasti ada yang nggak suka gitu. Biarin aja, yang penting kamu fokus sama diri kamu sendiri. Nyatanya kamu juga lebih sukses dari yang diomongin sama mereka itu. Iya sih, orang-orang yang julitin kamu. Ya kan sebagai manusia biasa dan sebagai wanita, saya tetap wanita Mbak. Perasaan. Biarpun seceria ini, setalkatif ini, tapi kan sakit Mbak. Waktu itu dan respon saat itu, ya. Iya, dan saat itu Mbak, Cherry tuh lagi baru balik ke Indonesia, baru kayak jet lag kayak
Cai, biasanya tiap bulan dapat puluhan juta. Mm-mm. Ini nggak ada duit masuk, sih keluar terus. Satu, kedua, Cherry kena cacar, jadi kayak baru beres, Oh iya, aku cacar. lihat juga story-nya. Sedih banget, Kamu sampai sering bolak-balik berobat. bener, kena cacar. Dan segedenya baru cacar, orang kan kena cacar Iya, waktu iya, kecil ya. iya. Terus segedenya kena cacar, dia kayak bekasnya tuh banyak dan sakit banget, Mbak. Kena cacar, dijulitin base yang di Australia, diputusin pula sama pacar. Oh my god, Lengkap penderitaan. for kill. Oh my god, bisa-bisanya kayak gitu, kayak oke. Makanya Mbak saat itu kayak super Iya. terkaget-kaget, Mbak, mau marah mau nangis kayak nggak tahu apa yang dikeluarin tuh apa duluan, kayak oke, ya udah Lengkap jalan hidup. penderitaanmu ya. Aduh, capek banget. Tapi kan ya. itu kemarin. Iya. Ya, sekarang kamu sudah ngelewatin itu. Katanya juga Alhamdulillah. kamu lebih sukses. Iya, alhamdulillah. Dan Mbak. ya sekarang jadi tokoh inspiratif loh buat anak-anak muda. Terus kamu tuh ngonten gitu tuh, Cher, itu tadi udah cerita sih ya, ada timnya gitu. Iya. Tapi sebelum ada tim, kayaknya kamu ngelakuin semuanya sendiri deh. Iya, gitu. Ngedit sendiri, ya kan? Iya, capek banget. Karena kan kerja juga ya full. Dan Cherry tuh juga ngajar, Mbak. Kan ada kelas. Jadi Cherry bikin kolaborasi lah. Ada teman Cherry di Pare, dia tuh punya perusahaan bahasa Inggris. Terus kita bikin kerja sama. Jadi setiap jadi dia ngajarin bahasa Inggrisnya. Terus Cherry ngasih working holiday. Soalnya kebanyakan orang sama kayak Cherry dulu. Cuma belajar bahasa Inggris doang, nggak tahu mau buat apa. Terus mau kita kasih kesempatan, ada loh namanya working holiday. Makanya kita bikin kolaborasi kerja sama itu. Nah, itu juga tim Cherry. Jadi misalnya ada mau belajar ke Australia kan ada syarat IELTS, Mbak. Nah, IELTS itu pada ke Pare, belajar bahasa Inggris di sana. Nah, tim Cherry juga ikut membantu ngaturin jadwal. Itu sebenarnya udah dari 2023. Cherry yang tim ngerjain kayak gitu udah dari sebelum-sebelumnya, dan alhamdulillahnya Cherry tuh selalu mikir ya, kayak sambil WHV tapi Cherry sambil S2 sambil kuliah. Padahal ambil kerja capek tetap ngerjain tesis bla 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 Makanya kayak aku gitu. bilang, gila ini cewek ini gila terbuat dari apa ini? Wow. Dia working juga, yang aku lihat pekerjaannya itu harus pakai otot juga. Abis itu masih ngonten, masih ngurusin tesis waktu itu. Gila ya, bisa kan? Itulah perempuan ya. Ini Mbak, sama ini Multitasking. multitasking sama ini fun fact sama sad fact. Cherry takut mati, Mbak. Tidak semua orang kan takut mati. Tapi gini, mati di luar negeri itu tuh mahal, Mbak. Kita biaya pengiriman jenazah. Cherry sampai searching loh. Biaya pengiriman jenazah itu 5.000 sampai 10.000 dolar. Itu pun biasanya kita tuh harus dikuras dulu darahnya gitu kan. Jadi cuma badannya doang. Nah, ada ustadz yang berpendapat itu tuh menyakiti mayit. Jadi ada kemungkinan kalau meninggal di sana dikubur di Australia. Pikir Cherry, ya Allah, ini anak tunggal. Jasad masa kalau meninggal Cherry ada di Australia, gimana mama dan keluarga lainnya mengunjungi kan? Makanya Cherry takut banget mati, Mbak. Terus kayak di Australia kan jadi harus punya dana darurat ya. Dana darurat itu mungkin kalau di sini kita dana darurat kalau misalkan kamu dipecat atau di PHK. Di Australia itu dana darurat kalau mati, bukan kalau mati. Cherry sampai zaman kayak gitu, Mbak. Udah, Cherry nabung nggak mau punya dana darurat. Nggak nyusahin orang tua. Bener. Cherry siap-siap mau mati. Udah mayat gitu kan. Sampai ke Indo masa nggak ada tahlilan ataupun beli kijing kan? Nggak loh. Wah, Mbak Cherry tuh overthinking gitu loh, Mbak. Kayak ini tuh harus dipikirin. Karena ya beruntunglah kalian besti-besti kalau pada punya saudara. Mungkin nggak akan merasa relate ya, karena Cherry kan anak tunggal. Anak tunggal ini tuh kalau Cherry, andai kata Cherry introvert, nggak mau ketemu orang, nggak tahu manfaat punya orang, mungkin bakal stay aja di rumah. Gimana? Atau bunuh diri. Ya Allah, serem banget. Terus kayak hancur aja hidup kan kalau sendirian. Nah, untungnya pikir Cherry, karena biar bicara anak tunggal tapi cara extrovert. Cherry mau gaul sama orang karena Cherry tahu nggak ada yang bisa Cherry andelin. Kalau yang pada punya saudara kan ibarat kata biarpun waktu kecil cekek-cekekan sama saudara, ejek-ejekan, tapi kan tahu kayak gimana pun aku, saudaraku atau keluarga aku ada tempat pulang. Cherry itu pulang ke siapa, Mbak? Kayak gitu pikir Cherry. Kalau nggak menjalin hubungan dengan orang, kalau nggak punya temen, sama siapa gitu. Ibarat kata kalau mati pun gitu kan, yang nelfonin mama dan orang tua siapa? Kalau kita nggak punya hubungan. Bener. Makanya kita kalau di luar itu kita punya saudara angkat banyak ya. Bener, Ibu bener. angkat, bapak angkat, Mbak adik Pus. angkat, kakak angkat gitu ya. Bener. Sama, kita juga aku Bener, dulu juga ngerantau juga gitu. Jadi sama aku sama Cherry tuh sama kita sama-sama ekstrovert, seneng ngobrol, terus ya itu kita nggak punya saudara. Jadi ya kita cari saudara di luar. Iya, bener. Karena masa orang tua, mama udah tua gitu disuruh tiba-tiba ngelahirin lagi kan lucu, Iya, nggak mungkin. Terus pas kita lagi susah juga nggak mungkin saudara yang paling jauh yang nolong, pasti yang terdekat ya. Iya, bener. Jadi kayak ya udah prinsipnya Cherry kayak
kamu secapek apapun, segimanapun itu harus bisa nunjukin seneng kayak gitu karena Dan bersosial ya. benar dan bersosial. Sama ini kayak konsep kalau kita konten ya Mbak ya, kayak orang kan lihat konten, lihat medsos itu untuk entertain, untuk menyenangkan diri. Makanya Cherry nggak relate kalau misalnya ngapain kita konten nangis-nangis kita taruh di Instagram, kayak what for? Jual ini ya, dia Jual kesedihan. kesedihan. Jual agama udah. Aduh yang baru Omsi. aja. Oh my Omsi. god. Jual agama udah, jual suara ada ya. Yang nggak ada jual kejujuran, malah tidak dihargai Iya. kayaknya. Bener, makanya oh oke, kayak gitu. Makanya ya udahlah gitu kan. Harus mikir mindset kayak orang tuh lihat entertain karena mau senang-senang aja kayak gitu. Masa kita jual sedih kayak gitu. Jadi makanya harus semangat terus. Spread the happiness to everyone. Kayak gitu. Ya pokoknya jadi yang terbaik lah ya, diri Ah, sendiri. ah, Yang ah. penting kan kita kalau udah diri sendiri udah ngerasa udah berikan yang terbaik, biarin aja nanti yang dari luar ya mau dibales baik atau enggak kita udah nggak Benar. mikirin gitu. Karena yang penting kita nanam dulu gitu. Aduh Cherry, nggak kerasa waktunya udah hampir 1 jam. Padahal aku masih pengen banget kepoin tentang kerjaan di Australia itu gitu. Karena buat aku sih itu informasi yang sangat bermanfaat buat anak-anak muda yang udah selesai sekolah mungkin di sini terus pengen punya pengalaman di luar negeri yang seperti Cherry lakuin itu kan memberikan inspiratif buat yang lain juga. Cuman karena waktunya udah lumayan juga, kasihan Cherry-nya capek, nanti ada sesi lagi mungkin Cher. Oke, khusus untuk bisa, kamu, bisa. Nanti kita sharing jadwal. untuk tentang WHV V, itu. Thank you Cherry atas sharingnya. Aku seneng banget ketemu kamu. Pokoknya kamu sehat-sehat terus, semangat dan terus jadi inspiratif buat kami semua. Siap. Bahkan aku sendiri ini aku sangat terinspirasi. Aku pikir ini kalau jadi adikku cocok banget nih. Ya nggak apa-apa lah jadi adik anak ya. Ada kan kita kakak dan banget kan. Adik dan kakak sudah ini kan. Thank you so much. Mudah-mudahan Cherry segala mimpinya, cita-citanya segera terwujud. Amin ya Allah. Dilancarkan. Amin. Mbak doa jodoh. Pasti jodoh pasti, tenang aja. Konten terus, sukses terus. Oke, amin ya. Semangat. Terima kasih banyak ya Cherry atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi. Iya pasti, terima kasih Bapak sudah mengundang, udah kasih Cherry kesempatan ngobrol. Terus ini pasti nanti bakal diedit bakal banyak banget. Terima kasih juga pada tim udah siap buat mengedit ini semua. Terima kasih mengundang saya dan juga kepercayaan dan atensinya. Dan nanti kita kasih di bawah IG-nya Cherry. Ada channel YouTube juga? Ada. Ada pokoknya sosmednya deh, biar nanti kalau netizen pengen kulik-kulik langsung lihat ke channelnya Cherry sendiri. Oke, terima kasih Cherry. Oke, kembali kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.